Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para santri sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah. Pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita, yang mana insya Allah kita akan membahas tentang yang membatalkan puasa. Para ulama membagi yang membatalkan puasa itu menjadi dua bagian. Yang pertama disebut sebagai muhbitat, kemudian yang kedua disebut sebagai mufattirat. Nah, kemudian kita bahas yang pertama, apa itu pengertian muhbitat? Ialah pembatal puasa yang mana puasanya tidak batal, namun pahalanya yang batal. Nah, itu disebut sebagai muhbitat. Kemudian mufattirat tadi itu yubtilus shaum wa kadzalika tsawab. Puasanya batal dan juga pahalanya batal. Baik, kita langsung ke pembahasan. Jadi kita bahas muhbitat. Wahia ma tubtilus tsawab as-shaum. Muhbitat tadi merupakan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Jadi kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang puasa, tidaklah baginya daripada puasanya illa al-ju' wal atas. Tidaklah dia mendapatkan melainkan hanya ju', lapar, dan juga al-atas, haus. Nah, jadi dia tidak punya pahala, hanya sekedar lapar dan haus. Kalau seseorang muhbitat tadi, yang melakukan muhbitat, membatalkan pahala puasa, maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Nah, di sini disebutkan fala tajibu alaihil qadha, maka tidak wajib qadha atasnya. Berbeda seperti muhbitat. Nah, kalau berbeda seperti mufattirat. Mufattirat dia diwajibkan untuk mengqadha daripada puasanya karena puasanya batal. Ya, kita bahas yang pertama, yang muhbitat tadi ya. Nah, tadi sudah. Apa saja muhbitat itu? Yang pertama adalah ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Jadi engkau membicarakan sesuatu tentang saudara engkau yang muslim dengan segala sesuatu yang apabila dia tahu, dia tidak senang dengan mendengarnya. Walau kunta shadiqan, walaupun engkau adalah seorang yang benar dalam penyampaian itu. Nah, ini disebut sebagai menggunjing saudara sesama muslim, maka itu disebut ghibah. Kemudian namimah. Nah, namimah pun dapat merusak daripada pahala puasa. Apa itu? Naklul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Ini disebut sebagai adu domba. Namimah, adu domba. Kemudian al-kadzib, dusta. Nah, ikhbaru bi ghairil waqi', kabar ataupun cerita yang tidak terjadi. Nah, itu berdusta ketika puasa, membatalkan pahala puasa. Kemudian an-nadhru lima yahrum. Dia memandang segala sesuatu yang haram, atau yahillu bisyahwatin, atau dia memandang segala sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Kemudian yang kelima yang membatalkan pahala puasa adalah al-yaminul kadzibah. Al-yaminul kadzibah ini adalah sumpah dusta, atau haliful kadzib biasanya disebut seperti itu, sumpah palsu. Kemudian yang keenam, qauluz zur, perkataan dusta, wal fuhsyu, dan perkataan yang tidak senonoh, wal amalu bihi, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak bagus. Nah, maka ini juga dapat menghilangkan pahala puasa. Kemudian kita bahas yang membatalkan puasanya. Ya, puasanya batal dan juga pahalanya batal. Yang pertama itu adalah ar-riddatu, murtad. Nah, ketika murtad ya, walau kunta
walau kanat riddatu lahdatan wahidatan. Jadi walaupun, kata beliau, sebentar. Ya, jadi kalau misalnya ada orang murtad, walau sebentar, maka itu sudah batal puasanya. Kemudian yang kedua itu haid. Nah, haid, kemudian nifas, wal wiladah walau lahdatan. Jadi yang pertama yang membatalkan puasa, bagian yang kedua ya, membatalkan puasa itu adalah haid. Nah, kemudian ini bagi perempuan aja tapinya. Haid, kemudian nifas. Nah, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, itu nifas. Kemudian wiladah, darah yang keluar ketika melahirkan. Nah, itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah junun, walau lahdatan. Dia seorang gila ya. Gila sebentar, misalnya jam 9, dia sampai jam 9 dia sudah puasa. Kemudian ketika jam 10 tiba-tiba dia gila. Nah, maka batallah puasanya. Kemudian yang keempat itu al-ighma wasukru. Nah, jadi yang pertama dari bagian yang keempat yang membatalkan puasa itu adalah ighma, pingsan. Kemudian dia mabuk. Idza amma jami'an nahar, apabila pingsan tersebut seluruh ataupun seharian ya, seluruh satu hari maksudnya ya. Kemudian apabila dia tidak seharian, maka sah saja puasanya. Misalnya sebentar dia bangun ketika dia pingsan, kemudian pingsannya tidak seharian, kemudian dia bangun, maka sahha shaumuhu wa huwal mu'tabad inda Romli. Pendapat Imam Romli bahwasanya sah puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa adalah jima. Jima ini berhubungan biologis antara suami dan istri ya. Nah, maka ketika seseorang yang melakukan hubungan biologis ketika sedang berpuasa itu dosanya sangat besar, dan dia wajib melakukan hal-hal yang sudah ditentukan. Pertama, dia mendapatkan dosa. Ini dosa. Kemudian wujubul imsak. Dia wajib menahan segala sesuatu yang membatalkan ketika selesai melakukan hubungan biologis tersebut. Dia wajib untuk menahan sampai berbuka nanti, walaupun puasanya sudah batal. Kemudian wujub ta'zir. Nah, ini ta'zir ini dari pemerintah ataupun hakim. Dia wajib mendapatkan hukuman. Kemudian wujubul qada, dia wajib mengqada daripada puasanya tersebut. Yang kelima, wujubul kafaratil udma. Dia wajib untuk mendapatkan kafarah tebusan. Nah, apa itu? Yaitu salah satu daripada 3 ini. Pertama, itqu raqabati mu'minah, membebaskan budak mukmin. Nah, kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya. Jadi langsung yang kedua. Kalau dicari dulu budak mukmin nggak ada, baru yang kedua. Nah, ini tidak boleh langsung mencari yang kedua atau langsung ketiga, karena ini tertib, harus tertib. Kemudian shaumu syahraini mutatabi'aini, sudah dia cari misalnya nggak ada juga budak, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata dia sudah sampai sakit-sakit menjalankan puasa tapi tidak sampai 2 bulan berturut-turut, nah berarti dia itu udzur. Kemudian baru dia melaksanakan it'amu sittina miskinan likulli miskin muddun. Jadi dia memberi makan 60 orang miskin, dan setiap orang miskin itu mendapatkan 1 mud. Kemudian yang keenam adalah usulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jaufi. Jadi yang keenam yang membatalkan puasa adalah memasukkan atau masuknya benda
daripada lubang yang terbuka itu dapat membatalkan puasa. Misalnya kecuali mata, maka ulama mengatakan itu tidak batal. Dan juga telinga menurut Imam Ghazali pun tidak batal. Kalau misalnya memasukkan lewat hidung, lewat kubul dan dubur, dua jalan di bawah, maka itu juga dapat membatalkan puasa. Apalagi masukkan ke mulut, nah maka itu juga dapat membatalkan puasa. Telinga juga kata kebanyakan para ulama, ya, kecuali mata. Kalau mata maka tidak batal. Nah, ini dulu pembahasan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.